Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan Pak Duh Tutorial. Kali ini Pak Duh akan menjelaskan tips pilih jalur zonasi, prestasi atau afirmasi, atau dengan kata lain bagaimana strategi lolos PBDB online Jawa Tengah 2020. Ingat, ini hanya khusus Jawa Tengah. Masing-masing daerah punya kebijakan tersendiri. Oke, kita mulai. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share agar supaya channel ini bisa berkembang dengan sebaik-baiknya. Bagaimana pilih jalur? Strategi yang pertama, berapa jarak balai desa kamu ke sekolah? Kok balai desa, Pak? Ya, ngitungnya zonasi itu dari balai desa. Lain dengan SMP ya, dari rumah. Tapi kalau SMA, dari balai desa ke sekolah kamu. Saya ulangi, dari balai desa ke sekolah. Ini yang banyak sekali siswa SMP yang lulus tidak tahu, ngitungnya dari balai desa. Nah, dari mana kita tahu, Pak? Silakan datang ke sekolah yang dituju, tanya. Saya yakin sudah ada tabel ya, semacam tabel jarak desa kamu ke sekolah. Nah, bisa kamu lihat jarak kamu itu berapa, sehingga persaingannya bisa kamu lihat strateginya. Apakah kamu yakin pilih zonasi ataukah pilih yang lain. Cermati pagu atau daya tampung sekolah yang dituju. Ini juga penting ya. Pagu daya tampung. Bagaimana mengetahuinya, Pak? Buka website PBDB Jateng. Buka, klik yang sebelah kanan, yang kotak 4 itu. Di situ ada pagu atau daya tampung sekolah yang dituju. Atau lihat tutorial Pak Du yang SMP Kabupaten Jepara. Di situ ada melihat hasil seleksi. Itu juga bisa nanti adik-adik, hampir sama modelnya ya. Cermati terus, pantau terus. Yang ketiga, apakah kamu punya KIP dan sejenisnya? Nah, ini penting. Jangan sia-siakan kalau adik-adik punya KIP atau KIS yang sejenisnya. Itu bisa sebagai senjata pamungkas agar supaya lolos PBDB online 2020. KIS-nya terpakai, Pak. KIS yang terdaftar, KIS yang dicek di Dinas Sosial, website Dinas Sosial. Sedikit cerita, ada kemarin yang orang tua, entah sengaja atau tidak, dia pakai KIS. Ternyata diterima di sekolah yang lain, artinya diverifikasi di sekolah yang lain. Kami bukan memverifikasi, tetapi ada sekolah lain yang memverifikasi tanpa nyelidiki KIS-nya itu sesuai atau tidak. Ya, ini juga pemahaman tentang operator juga ya, kompetensi operator. Setelah saya cek, ternyata tidak terdaftar. Jadi KIS itu ada yang terdaftar, ada yang tidak. Artinya KIS itu kan ada yang dari orang miskin, ada yang BPJS. Nah, itu yang harus dipahami. Jangan langsung pakai KIS. Lanjut. Yang keempat, berapa nilai akhir kamu? Jika adik-adik nilai akhir kamu tinggi, ya, pakai aja jalur prestasi ya. Pakai aja jalur prestasi. Apakah kamu punya piagam? Apalagi kalau punya piagam. Bagaimana kalau begini, Pak? Zonasi sama prestasi. Seperti di SMP kemarin itu kan banyak sekali kegagalan ya. Hanya daftar zonasi, yakin diterima, tetapi padahal nilainya bagus. Dia tidak memasukkan nilai prestasi. Nah, ini sedikit berbeda adik-adik, harus dipahami dengan baik. Jika adik memilih zonasi, maka adik-adik tidak bisa memilih jalur prestasi di zonasi adik-adik. Bisa dipahami ya. Jadi misalnya adik sudah memilih jalur zonasi, kemudian ingin pilih prestasi di sekolah yang sama, tidak bisa. Jadi di prestasi harus di sekolah yang lain jika sudah pilih zonasi. Saya tidak suka itu apa yang sekolah yang lain, misalnya saya tuju yang dekat saya. Nah, kalau misalnya nilai kamu bagus dan yakin, zonasinya meragukan, jaraknya meragukan, maka langsung aja pilih prestasi. Ini penting, ini strategi ya. Ini strategi. Jangan samakan aturan
PPDB SMA dengan SMP berbeda. Oke, lanjut. Jangan terburu-buru daftar sekolah, yang penting buat akun. Saya ulangi, jangan terburu-buru daftar sekolah, koma, yang penting buat akun dulu sambil pantau hasil seleksi. Jadi pertama buat akun, ya, verifikasi akun, aktivasi akun, pilih sekolahnya nanti dulu. Hari kedua atau hari ketiga, jangan hari ke-6 ya. Nanti keburu tutup. Hari ketiga pantau terus. Bagaimana cara memantaunya? Ada, bisa diklik yang masuk ke web, klik yang kotak 4 itu yang sebelah kanan. Nah, di situ ada pagu, ada hasil seleksi, atau adik-adik bisa melihat tutorial dari Pak Du yang SMP ya, itu bisa melihat memantau cara melihat hasil seleksi atau cara memantau hasil seleksi. Itu di tutorial Pak Du di SMP PPDB online ada, nanti bisa dicermati. Di situ bisa diamati berapa minimalnya yang sudah masuk, berapa maksimalnya yang sudah masuk, berapa yang diterima, nanti kelihatan. Adik pantau terus baru pilih sekolah. Kalau sudah terlanjur bagaimana Pak? Ya enggak apa-apa. Ini alhamdulillah ada fasilitas pembatalan pendaftaran ya. Bisa menggagalkan pilihan sekolah selama pendaftaran. Tapi saya sendiri kurang tahu apakah dibatasi berapa kali pendaftaran atau tidak. Seperti kasus yang kemarin di SMP, pembatalan itu dibatasi 2 kali ya, 2 kali. Jangan daftar batal, jangan. Amati dulu terus, susun strategi yang penting. Yang keenam, pahami juknis atau aturan PPDB dengan baik, khususnya aturan prioritas seleksi. Nah, ini prioritas seleksi. Zonasi itu yang menang yang mana, yang dipilih dulu yang mana, itu pahami. Prestasi yang menang yang mana, kemudian afirmasi yang menang yang mana, itu pahami dengan baik. Oke, kita mulai memahami juknisnya. Pelan tapi pasti. Berapa daya tampung sekolah? Zonasi minimal 50%, afirmasi minimal 15%, prestasi maksimal 30%, pindah orang tua maksimal 5%. Di sini kok ada kata-kata minimal, ada kata-kata maksimal, bagaimana Pak tuh? Gini. Zonasi minimal 50%, katakanlah daya tampungnya 100 ya. Daya tampungnya 100. Minimal 50 siswa harus. Seandainya yang lain misalnya pindah orang tua itu tidak ada yang daftar, misalnya jatahnya kan 5 ya, 5% lah, misalnya 5 dari 100, maka 5-nya ini nanti masuk ke zonasi, begitu juga prestasi, yang daftar tidak ada 30, yang daftar 25, 5-nya masuk zonasi, makanya kata-katanya minimal ya. Begitu juga afirmasi. Prestasi maksimal lah. Kalau maksimal bagaimana? Kalau maksimal 30% patok bangkrong 30%, 30 orang ya. 30 orang tidak bisa lebih. 30. Lebih kalau kurang kalau pendaftarnya kurang. Misalnya pendaftarnya 25 ya 25. Tapi kalau pendaftarnya 35 ya harus 30. Seleksi 30. Begitu juga pindah orang tua. Tidak mungkin melebihi 5 orang. Itulah arti dari minimal dan maksimal. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Lanjut. Berapa jalur dan sekolah yang bisa saya pilih? SMA negeri ya. Di sini Pak Du hanya menjelaskan tentang SMA negeri. Mungkin nanti kalau ada waktu SMK ya. Untuk SMA negeri, calon peserta didik dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB pada jalur zonasi atau afirmasi atau prestasi dalam wilayah zonasinya. Ingat, hanya satu adik-adik ternyata. Dalam wilayah zonasinya. Artinya begini, kalau adik-adik sudah pilih jalur zonasi di wilayah zonasinya loh ya, maka adik-adik tidak boleh pilih afirmasi atau prestasi. Boleh pilih afirmasi atau prestasi jika di luar zonasinya. Itu tolong dipahami dengan baik. Nah, kalau pilih prestasi di wilayah zonasinya Pak, boleh, asalkan jangan bareng sama zonasi atau afirmasi. Pilih prestasi di dalam zonasinya. Itu. Oke, misalnya begini. Adik-adik SMA, katakanlah dari SMP A, kemudian ke SMA A. Sudah daftar zonasi. Kebetulan adik-adik nilainya bagus.
kemudian daftar prestasi lagi di sekolah SMA A. Ya enggak bisa. Bisanya adik-adik daftar jalur prestasi di luar sekolah A. Gitu ya, di luar sekolah Anda bisa. Emang ini Pak, nilai saya bagus ya, langsung saja prestasi begitu. Aturannya berbeda memang tiap tahun, jadi harus dipahami dengan baik. Oke, yang kedua, calon peserta didik dapat mendaftar pada jalur zonasi dengan memilih sebanyak-banyaknya 3 satuan pendidikan dalam satu wilayah zonasinya. Ini juga masing-masing kabupaten berbeda-beda. Kebanyakan satu zonasi itu satu sekolah ya. Kebanyakan loh ya, kebanyakan, tidak semua. Mungkin ada beberapa daerah yang ikut zonasi. Kalau beberapa tahun yang lalu banyak sekolah, misalnya zonasi kabupaten itu satu zonasi, boleh pilih sembarang. Untuk tahun ini sudah diplot-plot kayaknya ya, sudah diplot-plot, pahami dengan baik. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar zonasinya masing-masing pada satuan pendidikan. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Yang keempat, calon peserta didik SMA negeri yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua hanya dapat mendaftar pada satu satuan pendidikan di luar zonasinya, bersama dengan tadi. Calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali jalur perpindahan orang tua atau wali. Nah, ini kabar bagusnya, ini dapat mengubah pilihan. Dapat mengubah pilihan. Ini kabar baiknya. Tapi hati-hati ya. Pastikan berapa kali bisa dirubah sistemnya. Lanjut. Bagaimana prioritas seleksinya? Nah, ini penting. Ini harus dipahami dengan baik. Untuk SMA, PPDB SMA, pada jalur zonasi, seleksi dilakukan dengan prioritas pertama adalah jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Nah, ini yang pertama. Jarak tempat tinggal di sini yang dimaksud adalah jarak balai desa. Lain dengan SMP ya, jarak balai desa. Desa kamu A, di belakang sekolah A misalnya. Teman kamu desanya A tetapi jauh, tapi masih dia, maka jaraknya sama karena ngitungnya dari balai desa. Begitu, berbeda ya dengan SMP. Kalau SMP dari rumah, ini dari balai desa. Bagaimana mengetahuinya, Pak? Seperti yang saya katakan tadi, cek di sekolah yang dituju. Di situ sudah ada tabelnya. Desa ke sekolah. Desa kamu sekolah itu berapa kilometer? B, usia yang paling tinggi. Nah, seandainya jaraknya sama, maka perankingannya bagaimana? Usia yang lebih tua yang menang. Kalau masih sama, Pak, baru nilai prestasinya. Nilai prestasinya dari mana, Pak? Ya dari nilai rata-rata itu tadi. Nilai rata-rata plus piagam. Calon peserta didik baru yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi luar zona dan dinyatakan diterima pada lebih dari satu jalur, maka prioritas diterimanya adalah jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur prestasi. Ini hati-hati. Ini saya belum yakin 100%. Jadi mungkin begini, yang khusus yang kedua ini. Mungkin maksudnya begini. Kalau adik-adik misalnya sudah daftar zonasi di sekolah A, kemudian katakanlah daftar prestasi di sekolah B di luar zonasi ya, tidak mungkin sama-sama satu zonasi. Maka adik-adik mau tidak mau harus diterima ini di jalur zonasi ya. Seandainya sama-sama diterima jalur zonasi. Oleh karena hati-hati ya, hati-hati. Kalau yakin adik-adik itu nilainya bagus, langsung saja pilih prestasi. Sekali lagi jangan samakan aturan SMP yang kemarin, karena banyak sekali yang menyamakan dengan SMP yang kemarin. Zonasi dan prestasi tidak bisa pada zonasi yang sama. Oke, lanjut. Untuk seleksi jalur afirmasi, prioritasnya apa? Nomor 1, putra-putri tenaga kesehatan ya. Ini harus dipahami. Yang kedua, jarak tempat tinggal atau domisili terdekat ke sekolah. Oke, sama-sama punya kartu KIP,
Maka perankingannya bagaimana? Tetap ini jaraknya juga, jarak tempat tinggal atau domisili. Ingat, ini juga berdasarkan apa? Balai desa ya. Desanya sama Pak, usia yang paling tinggi. Usianya sama Pak. Wah, ini tidak mungkin ya. Ya mungkin saja ya, tapi kemungkinan kecil. Usia itu 1 hari kan dihitung berbeda, tetap selisih 1. Kalau masih sama juga nilai prestasi gitu. Oke, lanjut. Untuk perpindahan orang tua diprioritaskan bagi anak guru yang orang tuanya bertugas sebagai guru pada suatu satuan pendidikan yang bersangkutan. Ingat, ini hanya guru yang mengajar di sekolah yang sama ya. Misalnya adik-adik anak seorang guru di sekolah A, kemudian daftar di sekolah B, tidak bisa pakai jalur ini. Tapi kalau sama-sama di A itu nanti otomatis lewat saja jalur sini, jangan lewat prestasi atau jangan lewat zonasi, langsung saja lewat sini ya. Jarak tempat tinggal atau domisili terdekat ke sekolah, usia yang paling tinggi dan seterusnya. Yang keempat, jalur prestasi bagaimana Pak? Untuk seleksi jalur prestasi, prioritasnya ya karena prestasi ya, otomatis nilai ya. Nilai rapot semester 1 sampai dengan 5. Ini apanya Pak? Rata-ratanya di jumlah ya, di jumlah 1 digit. Artinya nilainya rentangnya 1 sampai 10. Kalau 72 ya 7,2 begitu. Ditambah bobot nilai kejuaraan. Ada tabelnya tersendiri, nanti bisa dilihat sendiri. Pak itu tidak perlu menjelaskan karena terlalu banyak. Nilainya berapa terlalu banyak. Dan atau poin zonasi. Kalau sama semua Pak, nilainya sama. Usia, sekali lagi tahun ini trennya usia. Kok begitu Pak? Ya tidak tahu. Itu pengambil kebijakan yang menentukan. Jadi sekali lagi jalur prestasi itu harus paham itu nilainya dari mana, itu harus bisa dipahami dengan baik. Oke, saya jelaskan. Nah, ini ngitungnya bagaimana Pak untuk nilai akhir? Nah, begini. Nilai akhir itu diperoleh dari NR kali nilai akreditasi ditambah NK ditambah NZ. NR itu apa? Jumlah nilai rapot. Ya, nilai rapot surat keterangan itu yang diupload itu loh. Di kanan bawah itu kan ada jumlahnya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA dan seterusnya itu di jumlah 1 digit ya, 1 digit. Dikalikan dengan nilai akreditasi. Nah, ini ada ini. Karena begini, pengalaman sekolah-sekolah yang yang akreditasinya kurang bagus itu memberikan nilai yang setinggi-tingginya pada siswanya sehingga mengalahkan siswa yang akreditasinya lebih bagus. Terkadang yang sekolah yang akreditasinya bagus nilainya kurang bagus, makanya ini diseimbangkan, dikalikan dengan nilai akreditasinya. Berapa nilai akreditasinya Pak? Nanti ada penjelasan tersendiri. Ditambah NK. NK itu apa Pak? Nilai kejuaraan, piagam. Itu juga ada tabelnya tersendiri. Ditambah NZ, poin zonasi. Ini juga zonasi ada poinnya tersendiri. Oke, lanjut. Nah, tadi nilai akreditasi sekolah itu nilainya berapa? Untuk sekolah yang berakreditasi A itu nilainya 1. Untuk sekolah yang akreditasinya B nilainya 0,9. Untuk sekolah yang akreditasinya C nilainya 0,8. Dan untuk sekolah yang belum terakreditasi nilainya 0,7. Begini misalnya, kembali ke sini tadi misalnya, adik-adik nilainya 30 misalnya, nilai rapotnya. Akreditasinya A, maka 30 kali 1. Nah, berarti 30, belum tambah yang lain ya. Tetapi kalau akreditasinya SMP adik itu B, berarti 30 kali 0,9. 30 kali 0,9 berapa? 27. Kalau akreditasi A tetap 30,
Kalau akreditasi B 30 kali 0,9 27. Akreditasi E 30 kali 0,8 24. Tidak akreditasi 30 kali berapa tadi? 0,7 21 itu nilainya. Jadi pahami dengan sebaik-baiknya. Oke, demikian adik-adik penjelasan strategi bagaimana memilih jalur, bagaimana memilih sekolah yang baik agar supaya lolos PPDB Jateng 2020. Jangan lupa subscribe, like, and share agar channel ini bisa berkembang. Selamat, semangat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.